Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni dari kelas angka 19F. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teori legitimasi. Nah, di mana legitimasi teori merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Nah, dasar dari pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan yang terus berlanjut keberadaannya. Jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk nilai masyarakat itu sendiri. Di sini, teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut. Diharapkan dapat meningkatkan nilai-nilai perusahaan sehingga dapat juga meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan atas investor. Slide berikutnya. Nah, teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling and Prefers pada tahun 1975 dalam Bustanul 2012. Teori legitimasi dikemukakan yang memberikan gambaran tentang adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat. Maka perusahaan akan berada pada posisi terancam, di mana perbedaan tersebut dikenal sebagai legitimasi gap. Legitimasi gap akan muncul apabila perusahaan tidak peka terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas perusahaan, serta harapan masyarakat terhadap perusahaan dan hanya berorientasi pada penghasilan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya, baik fisik maupun non-fisik. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategi bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengkonstruksikan strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri dalam lingkungan masyarakat yang semakin maju. Slide selanjutnya. Selain pengertian yang di atas, maka ada juga pengertian legitimasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut O'Donovan 2002. Dalam 2011, banding 87 berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai suatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan atau sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Nah, menurut Dowling dan Prefer 1975, dalam Iman dan Anis 2004 banding 441, legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi. Batas-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial. Dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Menurut Eng and Marcella 2015,
Saat ini tuntutan untuk perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, namun juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kenapa? Karena perusahaan telah memperoleh keuntungan dari adanya pemanfaatan terhadap suatu sumber daya, sehingga keuntungan yang diperolehnya dikembalikan lagi kepada masyarakat dan lingkungan. Nah, menurut Ghazali dan Chairiri 2007 banding 411 dalam Mustika 2017, teori legitimasi menjelaskan perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan batasan yang ditentukan oleh norma-norma nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Slide selanjutnya. Nah, menurut Swarayana 2011 menyatakan bahwa norma perusahaan selalu berubah mengikuti perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangannya. Usaha perusahaan mengikuti perubahan untuk mendapatkan legitimasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Nah, teori legitimasi menyatakan kinerja lingkungan yang lemah meningkatkan ancaman legitimasi sosial perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan dalam laporan tahunan. Selama perusahaan pada akhirnya akan memberikan output dari operasinya kepada masyarakat, baik melalui distribusi manfaat ekonomi maupun manfaat sosial. Slide selanjutnya. Nah, di sini Dolin dan Prevers pada tahun 1997 dalam Chairiri 2008 menyatakan bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat. Nah, di mana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Nah, ketika ketidakselarasan aktual atau potensi terjadi di antara kedua sistem tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Nah, perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Nah, hal ini sejalan dengan legitimasi teori yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan berdasarkan nilai-nilai justice. Dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Slide selanjutnya. Nah, fokus teori legitimasi ialah hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Dasar dari hal tersebut ialah pandangan yang menyatakan bahwa perusahaan selalu berusaha menciptakan keharmonisan dan keselarasan antara nilai sosial dalam aktivitasnya.
dan norma yang berlaku dalam sistem sosial masyarakat bahwa perusahaan menjadi bagian dari sistem tersebut. Ghazali dan Chairi 2007 diacu dalam Purwanto 2011. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan harus secara berkelanjutan meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi. Nah, teori legitimasi mengakui bahwa aktivitas perusahaan dibatasi oleh kontrak sosial, di mana kontrak tersebut disebutkan bahwa perusahaan akan melaporkan kegiatan sosialnya agar memperoleh pengakuan dan diterima oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dijamin kelangsungan hidup perusahaan. Slide berikutnya. Hal yang mendasari teori legitimasi adalah Digen et al. 2002 menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan diperoleh jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan. Sehingga tidak akan ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan terhadap masyarakat. Jika perusahaan merasa bahwa legitimasi dipertanyakan, maka dapat mengambil beberapa strategi berlawanan, yaitu yang pertama, perusahaan dapat berupaya untuk mendidik dan menginformasikan kepada stakeholder mengenai perubahan yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat berupaya untuk mengubah pandangan stakeholder tanpa mengganti perilaku perusahaan. Kemudian yang ketiga, perusahaan dapat berupaya untuk memanipulasi persepsi stakeholder dengan cara membelokkan perhatian stakeholder dari isu yang menjadi perhatian kepada isu lain yang berkaitan dan menarik. Kemudian yang terakhir, perusahaan dapat berupaya untuk mengganti dan mempengaruhi harapan untuk eksternal tentang kinerja atau performance perusahaan. Slide berikutnya. Dari pengertian legitimasi, maka ada juga legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan seperti kecelakaan yang serius atau skandal keuangan perusahaan, yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian yang kedua, mencoba untuk merubah resepsi stakeholder terhadap suatu kejadian terjadi tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi. Kemudian yang ketiga, mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari masalah yang menjadi perhatian. Aktivitas positif yang tidak berhubungan kegagalan-kegagalan. Kemudian yang terakhir, mencoba untuk mengubah ekspektasi internal tentang kinerjanya. Slide berikutnya. Nah, kemudian di sini ada juga strategi legitimasi ketika organisasi menemui ancaman legitimasi. Yang pertama itu meyakinkan stakeholder
education, dan informasi mengenai kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambilnya, atau dapat dilakukan pula dengan menjustifikasi para stakeholder tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan organisasi. Kemudian yang kedua, mengubah persepsi organisasi tanpa mengubah kinerja aktual organisasi. Yang ketiga, mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan lewat pendekatan emotif simbisi untuk memanipulasi persepsi stakeholder. Kemudian yang terakhir, di sini kita mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Slide selanjutnya. Nah, namun ketika terjadi ketidaksesuaian antara aktivitas perusahaan dengan harapan stakeholder, maka akan terjadi legitimasi gap. Now et al. 1998 berpendapat bahwa untuk mengurangi legitimasi gap, perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang ada di bawah kendalinya dan mengidentifikasi publik yang memiliki power sehingga mampu memberikan legitimasi kepada perusahaan. Kemudian, dengan demikian legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensi perusahaan untuk bertahan hidup. Nah, legitimasi merupakan proses bagaimana suatu entitas pelapor berusaha memperoleh, menjaga atau memelihara dan memperbaiki legitimasi organisasi di mana para stakeholdernya, di mata para stakeholdernya. Slide berikutnya. Nah, selain dari pengertian legitimasi, ada juga mekanisme corporate social responsibility. Nah, di mana corporate social responsibility atau bisa dikatakan CSR adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan aktivitasnya dengan stakeholder, yaitu melebihi tanggung jawab di bidang hukum. Nah, CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan stakeholder berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. CSR dapat diartikan dengan hubungan timbal balik dari aktivitas operasi perusahaan terhadap masyarakat agar mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Slide berikutnya. Nah, corporate social responsibility atau CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan keberlanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Corporate Social Responsibility atau CSR dijadikan sebagai strategi perusahaan. Dari CSR, perusahaan memang tidak akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan dari kegiatan. Dari kegiatan ini adalah benefit berupa citra perusahaan. CSR adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar atas aktivitas bisnis yang telah dilakukan. Dan hal tersebut
manfaat serta pembangunan berkelanjutan bagi pihak yang menerimanya. Di sini CSR menjadikan perusahaan tidak lagi berpatokan pada single beton line tetapi triple beton lines. Slide selanjutnya. Nah, sini ada konsep triple beton lines menjelaskan bahwa CSR memiliki 3 elemen penting, yaitu yang pertama, perusahaan bertanggung jawab terhadap profit untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan bertanggung jawab terhadap people untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan karyawan. Kemudian, perusahaan bertanggung jawab terhadap planet untuk menjaga kelestarian tempat perusahaan beroperasi. Konsep pelaksanaan CSR memiliki 4 komponen penting, yaitu ekonomi responsibility, kedua legal responsibility, ketiga ethical responsibilities, dan yang terakhir discretionary responsibility. Slide berikutnya. Nah, di sini menurut Untung 2008, perusahaan melakukan CSR dengan beragam bentuk dan sasarannya. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran bahwa jika perusahaan ingin tumbuh secara berkelanjutan, maka perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan, tapi harus juga menjaga aspek sosial dan lingkungan. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada juga faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Nah, di mana terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR seperti ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari beberapa besar jumlah aktivitas yang dimiliki baik current maupun non-current aset. Nah, kinerja keuangan juga mempengaruhi pengungkapan CSR. Kinerja keuangan diukur melalui return on asset. Slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada pengungkapan CSR. Nah, di mana pengungkapan CSR sering juga disebut sebagai social accounting, social disclosure, corporate social reporting, atau corporate social responsibility disclosure, yaitu proses mengomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok yang berkepentingan. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan pengungkapan CSR, yaitu yang pertama untuk menarik data investasi atas pertimbangan ekonomi rationality, yaitu pengungkapan CSR dapat memberi keuntungan bisnis. Kemudian untuk mematuhi persyaratan industri tertentu. Nah, kemudian untuk memenuhi atau menyelesaikan ekspektasi masyarakat, untuk memenuhi masyarakat peminjam dan sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengungkapan CSR Cersmas 2009 diacu dalam Puspitasari 2012. Mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan sebagai berikut. Lingkungan yang meliputi pengendalian polusi, mencegah kerusakan, lingkungan konservasi alam dan lain-lain.
Kemudian energi yang meliputi efisiensi energi, konservasi energi, dan lain-lain. Nah, sumber daya manusia meliputi aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pendidikan, seni, kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, produk yang meliputi keamanan, pengurangan polusi, dan lain-lain. Nah, wujud dari CSR bermacam-macam, dari pembangunan fasilitas umum, sumbangan dana bagi masyarakat di sekitar perusahaan, dan bagi para kinerja, atau pelaksanaan kegiatan yang mengunjung kesejahteraan masyarakat. Ada dua tujuan CSR, yakni terpenuhinya kepentingan stakeholder dan tercapainya pembangunan berkelanjutan. Slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada pengungkapan informasi CSR dalam laporan keuangan, di mana pengungkapan secara umum terbagi atas dua jenis, yaitu voluntary disclosure dan mandatory disclosure. Di mana voluntary disclosure adalah pengungkapan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas atau keadaan perusahaan secara sukarela. Meski pada kenyataannya pengungkapan secara sukarela tidak benar-benar terjadi, karena terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk menyimpan dan menjaga informasi yang sifatnya dapat menurunkan arukas. Hal tersebut dapat dianggap bahwa menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi yang baik atau good news yang dapat menguntungkan perusahaan. Slide selanjutnya. Jenis pengungkapan yang lain adalah mandatory disclosure. Mandatory disclosure adalah pengungkapan informasi berkaitan dengan aktivitas atau keadaan perusahaan yang bersifat wajib dan dinyatakan dalam peraturan hukum. Perbedaan dengan laporan yang bersifat voluntari, pelaporan jenis mandatory akan dapat sorotan dari kontrol dari lembaga yang berwenang. Terdapat standar yang menjamin kesamaan bentuk secara relatif dalam praktik pelaporan dan juga terdapat persyaratan minimum yang harus dipenuhi. Mandatory disclosure juga dapat menjadi jembatan atas asimetri informasi antara investor dengan manajer perusahaan atas kebutuhan informasi. Slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada manfaat corporate social responsibility, di mana manfaat corporate social responsibility menurut UNTUN 2008. Yaitu yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi. Kemudian, mendapat lisensi untuk beroperasi secara sosial. Kemudian mereduksi risiko bisnis perusahaan. Nah, kemudian melakukan akses sumber daya bagi operasional perusahaan, membuka peluang pasar yang lebih luas. Mereduksi biaya misalnya terkait dampak pembuangan limbah. Kemudian memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Nah, untuk meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Dan yang terakhir, peluang mendapatkan penghargaan. Slide selanjutnya. Nah, dalam penjelasan legitimasi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kontrak atau kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Bentuk penyesuaian dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan operasional perusahaan
yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, serta usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau bangunan kesejahteraan dan kehidupan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Bentuk kegiatan penyelesaian yang banyak dilakukan perusahaan adalah melalui program CSR. Program CSR dilakukan dalam usaha perusahaan mengayomi lingkungan sekitarnya sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Selain sebagai suatu kewajiban, CSR juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi perusahaan, yaitu sebagai sarana pengambil simpati masyarakat di media promosi bagi perusahaan. Di samping pembangunan kesejahteraan dan sosial masyarakat sebagai tujuan utama. Dengan kata lain, perusahaan yang semakin banyak mengungkapkan kegiatan CSR-nya, maka semakin kecil kemungkinan melakukan tindakan agresivitas pajak yang tentunya akan merugikan masyarakat dan dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi teori legitimasi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Mi?